Selanjutnya kata sambutan dan arahan sekaligus pembukaan pelatihan IHT in-house training program sekolah penggerak oleh Ibu Kepala Dinas Pendidikan Kota Tanjung Balai, Ibu Hajah Delima SPD MM. Kepada Ibu kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Kabid Dikdas, Bapak-bapak pengawas, Ibu Kepala Sekolah, Bapak dan Ibu seluruhnya, para pendidik. Ini adalah suatu harapan khususnya masyarakat Kota Tanjung Balai untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, khususnya anak-anak Kota Tanjung Balai yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Puji beserta syukur mari kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Kiranya pada siang hari yang berbahagia ini kita masih diberikannya menghirup udara yang segar dalam keadaan sehat, ya, dan senantiasa tak terputus dari mohon diberikan petunjuk dan kemudahan. Kalau sudah ada petunjuk, ada kemudahan, yakinlah Bapak dan Ibu, tak ada masalah yang tak dapat diselesaikan. Semua terlaksana dengan baik. Itulah harapan kita. Sekaligus kita yang hadir di sini, ya, apalagi ibu-ibu, ibu dan bapak guru, pagi lagi sudah mengajar, ada lagi kegiatan tambahan, meninggalkan keluarga, semua itu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini bekerja sambil beramal, asal kita ikhlas. Yakinlah Bapak dan Ibu, pekerjaan guru ini adalah pekerjaan yang sangat mulia. Sepanjang anak didik kita ini kita didik dengan baik, sepanjang itulah mengalir ibadah kita. Ini satu kelebihan yang tidak dimiliki mungkin dari instansi lain, ya. Jadi selanjutnya pada hari ini kita melaksanakan program sekolah penggerak in-house training SD 137958. Ini Bu Kepala Sekolah. Bu, saya mau jumpa Bu. Saya mau jumpa, silakan. Rupanya mau melaporkan. Yang kita ketahui sekolah penggerak itu, alhamdulillah sekolah kita ini sekolah 137958. Jadi mau membuat kegiatan program sekolah penggerak ini pada hari ini itu sangat baik. Saya bilang saya sangat mendukung penuh. Apalagi sejak pertama saya tadi menginjakkan kaki di sini beserta teman-teman semua, wajah ibu dan bapak kelihatan cerah. Tak ada nampak saya merupakan, tak ada ini pula ada menambah wajahnya ini, tapi tak ada saya. Itulah dia. Yakinlah bapak dan ibu, keikhlasan itu, ya. Keikhlasan itu satu hal yang sangat disenangi oleh Allah. Sebaliknya, keangkuhan itu adalah awal dari kehancuran. Kalau Anda orang sombong dengan kehebatan, merasa hebat, ya yakinlah, tunggulah kehancurannya. Ya, kita di sini samanya, hanya judulnya saja Kepala Dinas Pendidikan, Kabid, lebih hebat terkadang pengetahuan Bapak dan Ibu dari saya. Ya. Itu. Tapi dalam hal ini kita ditugaskan, sekolah kita ditugaskan ya sebagai sekolah penggerak. Apa yang disampaikan Pak Pengawas, disampaikan Pak Daniel,
dilaporkan oleh ibu kepala sekolah, itulah yang saya sampaikan. Saya ini hanya mau buka saja. Apa yang disampaikan Bu Kadis itu sudah disampaikan ibu kepala sekolah, Pak Kadis, sudah panjang itu. Cuman hanya saya memberikan beberapa pesan. Bagaimanapun corak alih peralihan daripada model sistem pendidikan di Indonesia, satu kata kuncinya, ibu dan bapak jangan lupa ya, menanamkan nilai-nilai religi terhadap anak-anak. Apa yang disampaikan oleh Bapak Pengawas, kalau saya lihat sekarang sudah hilang. Salah satu, selamat pagi nak, ya masuk aja, cepat. Itu yang timbul. Tapi bagaimanapun rasa segan anak terhadap kita, kok terlambat nak? Mengapa kau terlambat? Tahu kau ini pagi, jam berapa kau bangun? Kenapa terlambat nak? Kenapa kita tidak mengucapkan bahasa itu? Besok dia gitu lagi, kok terlambat nak? Bisa cepat ya nak, lama-lama. Wah, sama dengan kita ya. Ibu pun dulu kepala sekolah dari guru ibu, bukan langsung kepala dinas. Ada guru ibu dulu gak sebut nama, dia suka sering terlambat. Tapi alhamdulillah di kampung baru pun ibu begitu, dia cepat lama-lama datang. Kenapa bu ini? Gak saya sebut nama. Begini bu, oh gak apa-apa, silakan. Karena adanya itu masalah maka terlambat. Saya yakin ibu tidak akan mau terlambat. Ya, sering lama-lama berubah. Kenapa? Ada rasa segan aku saja pula begitu yang lain. Iya. Jadi bagaimana kita menanamkan hal-hal ini melalui program penggerak ini, ya, guru penggerak. Jangan gurunya bergerak-gerak. Yang digerakkan itu jiwa, hati, perasaan anak bisa bergerak menuju ke arah yang lebih baik. Jadi harapan saya, titipan saya, pertama itu tadi, siapalah yang mengajar di Tanjung ini kalau tidak kita saling bersih ingatan. Ibu kemanapun pergi, tak banyak-banyak yang ibu ceritakan. Ibu minta tolong tanamkan nilai-nilai religi kepada anak. Ya, akhlak anak perlu diperbaiki. Hebatnya satu bangunan, kalau manusianya tidak berakhlak, hancur bangunan itu. Kita pun begitu, pintar pun anak ini kalau tak dihargainya kita. Apa arti kepintarannya? Yang timbul kesombongan. Tapi kalau kita tanamkan nilai-nilai religi terhadap anak, ya, jangan lupa bapak dan ibu, saya di sini tidak hanya guru penggerak, tapi menyampaikan pesan-pesan. Karena ibu hanya bertugas 2 bulan lagi. Jadi kemana-mana saya pergi, hanya itu harapan saya. Karena saya nanti dengar bagaimana ke depan pendidikan. Kalau anak ini, mental anak ini tidak kita warnai dengan nilai-nilai agama. Itu yang penting bagi kita bapak dan ibu. Terkadang kita lupa karena banyak pikiran, karena banyak masalah, karena kesibukan. Kita itu orang yang digugu, yang diharapkan mengubah anak dari tidak tahu menjadi tahu, merubah akhlak, corak daripada keberagaman anak-anak yang kita hadapi. Inilah pesan ibu pertama. Jangan merasa bosan menanamkan itu. Samanya kami di kantor Pak, saya pernah cerita-cerita sama Pak Wali. Pak Wali, kalau kita ke Jakarta koordinasi, belum lagi sampai kita menjijakkan kaki menghampiri mereka. Mereka sudah datang. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Bu. Apa yang perlu dibantu Bu? Ibu mau ketemu siapa? Hal yang banget. Metro loh. Begitu, kita ini orang kampung, orang berakhlak tinggi. Tanjung Balai terkenal dengan kota religinya. Tapi begitu kita tanya, Pak Malah, oh tak tahu aku, coba itu lah. Coba Bapak ke kantor, Bu mau tanya, oh tunggu ya Bu, tak tahu saya. Tanya, apa alasan? Oh ya Bu, sebentar ya Ibu. Nah, Ibu mau kemana tadi? Inilah, ini kantor sudah mulai kembali. Pelayanan 1 pintu, judulnya. Tapi sebenarnya apa tujuannya?
melayani supaya ibu mau bertemu siapa, ibu urusannya apa. Oh ya ibu sini, mungkin dinas pendidikan sudah mulai kami benahi. Nanti kalau bapak dan ibu lihat sudah ada di depan kantor itu sudah ada meja pelayanan, ya. Nanti bapak dan ibu berurusan dengan mana bidang GTK ada yang menunjukkan itu akan kami mulai. Tapi memulai itu tidak secepat membalik telapak tangan, ya. Saya yakin banyak tantangan. Ada apa dari Bu Kadis nih? Biasa dan dulu biasa kayak begini. Pasti ibu ini pula tidak dilayani pula orang. Selamat pagi ibu. Sama-sama orang nyawa. Yang kapan gitu baik bapak dan ibu, ya kan? Kalau kita begini, kita ingin anak kita, cucu kita besok lebih baik dari kita. Kita ini bukan baik-baik kali, tapi tidak parah-parah kali. Tapi punya keinginan macam mana generasi akan datang bisa lebih baik daripada kita. Kalau tidak diperbaiki dari sekarang, kapan lagi? Dan siapa lagi memperbaikinya? Kalau kita sudah bobrok, yakinlah di bawah generasi kita itu lebih hancur lagi. Jadi inilah harapan saya, titipan yang pertama tadi, yaitu masalah bagaimana guru penggerak ini menggerakkan hati kita sendiri sebelum menggerakkan hati murid-murid kita. Kita yang motivator, mereka bisa menemukan, tapi jangan harap kalau kita tidak memberi respon apa yang perlu ditemukan anak. Ya, guru penggerak itu sebenarnya seperti itu tujuannya. Ya, mereka cari tahu, tapi jangan salah cari. Yang mereka cari itu kita arahkan sesuai dengan pembelajaran sehari-hari. Itu dia Bapak Ibu yang kita harapkan. Kemudian saya titip, ya. Selain itu juga saya tak banyak lah membahas guru-guru penggerak ini, udah penuh tadi. Ini kita jarang sekali kita dengar anak-anak, ya, sekolah-sekolah melakukan lagu Indonesia Raya. Baris dulu di muka. Ini Bu, dan sekarang dia modern Bu, tapi malah baris-baris. Udah tahu nyet orang tuh. Iya. Ini yang jangan kita lakukan. Kalau bisa, itu tidak melanggar ketentuan. Walaupun model baru pelajarannya, tapi kiat lama jangan Bapak Ibu hilangkan. Ya. Cemana menggemarkan lagu-lagu nasional itu? Malu kita. Ya. Kapan kita tanamkan itu? Lalu pulang sekolah, ayo nyanyi sebelum pulang. Ayo sekali sebelum pulang, ayo nyanyi. Mau disuara ayo kayak apa? Jangan, tak boleh begitu. Tak ada larangan. Mana larangannya? Tidak ada. Boleh Bu, sekarang tak boleh Bu begitu Bu. Ini udah modern kita nih Bu. Guru penggerak ini Bu. Hafalkan anak-anak itu lalu datang permulaan masuk. Tanya dulu, siapa nama wali kotanya? Siapa nama lurah setempat? Siapa lurahnya tahu? Kenal, camatnya tahu? Kasih tahu. Kita terkadang kesalahan kita begitu kita kirim putusan kita untuk mengikuti apapun, tapi pada saat pengetahuan siap kita gagal. Nama camatnya aja nggak bisa berjalan baik. Betul nggak Bu? Kita kesalahan kita begitu. Nah, jadi pengetahuan siap itu tolonglah Bapak dan Ibu ajarkan. Itu model lama, model kuno yang tidak bisa dihilangkan. Siapa nama presidennya? 4x6 berapa? Ulang, sekarang nggak begitu lagi Bu, tak boleh. Mana peraturan tak boleh kan? Kita ini jangan terpengaruh terlalu monoton. Ini tak bisa lagi Bu, ini udah modern Bu, guru penggerak ini Bu. Pelajar pun penggerak akan datang Bu. Bangku pun bergerak kalau digerakkan. Begitu. Jadi saya rasa Bapak dan Ibu, ya, mohon maaf saya tidak menggurui. Saya yakin guru-guru ini untuk pengetahuan itu tak perlu diajarkan, tapi tak salah saya mengingatkan. Mengapa mengingat usia pensiun saya 2 bulan lagi? Jadi titip harapan begitu. Saya doakan Bapak dan Ibu juga yang ada di sini akan menjadi pemimpin banyak yang muda-muda. Tapi teruskanlah perjuangan kita para guru mengajarkan nilai-nilai religi terhadap anak-anak kita. Yakinlah Bapak Ibu, satu hal yang sangat berhasil. Kalau akhlak anak kita dari saat sekarang kita bina. Kalau akhlaknya sudah terbina, apapun pelajaran yang diberikan, yakinlah Ibu, ya. Tapi kalau udah akhlaknya saja tidak terbina, macam mana dia mau menerima pelajaran dengan baik? Bapak dan Ibu yang saya hormati, Ibu Kepala Sekolah,
Saya rasa inilah yang dapat saya sampaikan ya, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kegiatan ini sama-sama kita buka, kita ikuti, mendapat berkah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum saya akhiri, saya doakan Bapak dan Ibu tegar ya dalam melaksanakan tugas. Saya juga mulai dari guru kelas ya, guru kelas, kepala sekolah, kepala seksi, kepala bidang, kepala dinas, raun entah beberapa dinas oleh Allah Ta'ala. Di akhir Ibu menjabat, titip pesan melalui Ibu mungkin kata Allah Ta'ala ya. Jadi dalam hanya beberapa bulan saya diberikan kesempatan untuk kembali kepada orang-orang yang saya sayangi, yaitu seluruhnya pendidik sekota Tanjung ya. Ini yang dapat saya sampaikan. Kalau ada bahasa tutur kata saya yang tidak mengena di hati Bapak dan Ibu, tolonglah saya dimaafkan ya. Dan saya akhiri dengan nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lupa saya Ibu tadi. Memang udah bilang kalau sama kita buka, asal dia membuka, sama-sama kita buka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan ini kita harapkan kita buka secara resmi dengan mengharap ridho daripada Ilahi. Assalamualaikum sekali lagi warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah kata sambutan dan arahan sekaligus pembukaan pelatihan in-house training program sekolah penggerak oleh Ibu Kepala Dinas Pendidikan Kota Tanjung Balai, Ibu Hajah Delima SPDMM. Kepada Ibu kami ucapkan terima kasih. Demikianlah rangkaian acara pembukaan IHT in-house training program sekolah penggerak angkatan ketiga tahun 2023 SD Negeri 137958. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Foto bersama kita sama Ibu nanti. Ya, oke.